Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Rasa syukur harus kita panjatkan, harus kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan merupakan kenikmatan terbesar di samping kenikmatan yang lainnya yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah, mumpung kita masih di awal-awal bulan Ramadan ini, alangkah baiknya kita mengkaji kembali, kita mempelajari kembali sunnah-sunnah yang harus kita laksanakan selama kita melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan ini, agar ibadah saum kita menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sunnah-sunnah ibadah saum, yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa apabila memang kita sudah yakin matahari telah terbenam dan waktu maghrib telah tiba. Maka ketika waktu maghrib telah tiba, kita dianjurkan untuk bersegera membatalkan ibadah saum kita untuk menyegerakan berbuka puasa. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua di antara sunnah puasa adalah berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis atau dengan air putih. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Yuftiru ala rutubatin qabla ayyusalliya fa illam takun rutubatun fa ala tamaratin fa illam takun hasawatin min ma'in. Hadis ini diterima dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas menyampaikan bahwa kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berbuka puasa dengan rutob atau kurma yang gumading, kurma basah. Apabila tidak ada rutobat, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Dan apabila tidak ada juga, maka beliau berbuka puasa dengan beberapa teguk air putih. Bagaimana dengan kita? Kebanyakan dari kita berbuka dengan beragam macam minuman dan mungkin makanan. Boleh saja, sah-sah saja. Tetapi ketika kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan terlebih dahulu berbuka dengan kurma, maka di samping kita
mendapatkan sunnah berbuka dengan sesuatu yang manis, juga kita mendapatkan pahala karena kita mencontoh apa yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang ketiga ketika kita berbuka adalah berdoa sewaktu berbuka puasa. Doa yang masyhur atau terkenal, biasanya mayoritas umat Islam berdoa dengan kalimat doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Yang kedua, doa yang dibaca pula dhahabad dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan yang ketiga adalah gabungan dari doa yang pertama dan doa yang kedua. Hal tersebut sebagaimana diterima dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Ini adalah gabungan doa yang pertama dan doa yang kedua, lebih komplit lagi. Hal itu, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Silahkan sahabat-sahabatku, teman-temanku, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memilih doa yang mana. Mau doa yang manapun, asal diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai catatan, kapan doa ini dibaca? Apakah sebelum kita meminum sesuatu atau justru setelah kita selesai memakan kurma atau meminum minuman? Ternyata dari berbagai keterangan bahwa doa tersebut dibaca ketika kita setelah selesai membatalkan puasa kita. Misalnya ketika kita sudah memakan kurma 1, 3, 5, 7 secara ganjil, atau ketika kita setelah meminum minuman yang manis-manis atau buah-buahan dengan terlebih dulu membaca basmalah. Setelah selesai makan dan minum pembuka puasa tersebut, maka kita langsung berdoa doa yang tadi saya bacakan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah puasa yang selanjutnya adalah makan sahur. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makan sahur adalah sesuatu yang bernilai ibadah dan barokah, sehingga kita dituntut untuk melaksanakannya. Dan jangan sampai kita meninggalkan amalan sahur ini. Walaupun mungkin kita malas, ngantuk, capek, letih, atau apapun, sehingga kita tidak melaksanakan ibadah sahur, maka seharusnya dan paling bagus kita, walaupun kondisi kita ngantuk ataupun malas, kita harus berusaha memakan makanan di waktu sahur. Karena makan di waktu sahur atau melaksanakan sahur merupakan ibadah yang penuh dengan barokah. Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian semua, karena dalam makan sahur tersebut terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah ibadah saum yang selanjutnya dalam makan sahur adalah mengakhirkan sahur. Tentunya itu disesuaikan dengan kebiasaan kita ataupun dengan waktu yang
memungkinkan untuk kita mengakhirkan sahur. Bisa mungkin ada yang setengah jam sebelum waktu subuh tiba, atau 3/4 jam, atau 1 jam. Jangan sampai kita sahur terlalu malam, karena di antara hikmah kita mengakhirkan sahur adalah supaya asupan makanan itu tersimpan lebih lama dalam diri kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma akharus sahuro wa ajjalul fitra." Manusia atau umatku, kata Rasulullah, senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Rasulullah itu makan sahur kurang lebih 50 ayat sebelum subuh. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu melaksanakan sahurnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengakhirkan waktu sahurnya bahkan sampai mendekati waktu subuh kita. Waktu subuh tiba. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya sunnah yang bagus kita laksanakan selama kita dalam melaksanakan ibadah saum ini adalah memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aftara sha'iman falahu ajru sha'imin wala yanqusu min ajri sha'imi syai'un." Barang siapa yang memberi makan atau minuman untuk berbuka puasa kepada orang yang melaksanakan saum, maka baginya pahala orang yang saum tadi yang diberikan makanan tanpa dikurangi suatu apapun. Itulah mulianya ketika kita mampu untuk memberikan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, sebagaimana dalam video materi yang telah lalu, di sana disebutkan bahwa pahala orang yang memberikan makanan atau minuman kepada orang yang berbuka puasa, yang pertama adalah dihapus dosanya, yang kedua dibebaskan dari siksa api neraka, dan yang ketiga diberikan pahala orang yang saum yang kita berikan makanan untuk berbuka puasa. Sunnah-sunnah yang sangat bagus untuk kita laksanakan selanjutnya dalam melaksanakan ibadah puasa adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Apalagi sedekah di bulan Ramadan, itu adalah sedekah yang paling bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang diterima dari sahabat Anas bin Malik. Qila ya Rasulullah, ayyus shadaqati afdal? Qala shadaqatun fi Ramadan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ya Rasul, sedekah yang bagaimana yang paling utama?" Maka beliau menjawab, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara sunnah-sunnah yang sangat bagus untuk kita amalkan selama kita berpuasa. Tentu ada amalan-amalan yang lain yang sangat dianjurkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih, tadarus Al-Quran, umroh di bulan Ramadan, membaca istighfar, sholawat,
dan amalan-amalan yang lain dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga uraian singkat ini menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan motivasi khusus bagi diri saya sendiri dan para pemirsa pada umumnya agar kita semakin meningkatkan pengamalan ibadah kita selama bulan Ramadan ini, agar dengan sunnah-sunnah yang telah tadi saya sampaikan, ibadah saum kita menjadi lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.